Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan materi tentang metode penelitian campuran. Nah, apa sih metode penelitian campuran itu? Nah, di sini metode penelitian campuran merupakan penelitian yang menggabungkan atau mengasosiasikan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, secara bersamaan sebagai instrumen penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian campuran juga merupakan suatu fenomena dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan. Di sini terdapat ciri-ciri metode penelitian campuran. Ciri-ciri atau karakteristik dari metode penelitian gabungan atau mixed methods menurut Creswell 2012 adalah yang pertama, terdapat memuat atau mengumpulkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu memiliki kerangka dan alasan yang logis tentang penggunaan metode penelitian gabungan. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan adanya prioritas terhadap salah satu metode yang digunakan dibanding metode lainnya. Keempat, yaitu memungkinkan adanya pengurutan penggunaan satu metode yang kemudian diikuti metode lainnya. Dan yang kelima, yaitu analisis data pada metode penelitian gabungan harus disesuaikan dengan model penelitian gabungan yang dipilih. Dan yang terakhir, yaitu memiliki jenis diagram yang khas, yaitu diagram yang menunjukkan proses penggunaan kedua data atau metode penelitian, urutan penggunaannya, dan prioritasnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian metode campuran. Nah, yang pertama yaitu membuat rumusan masalah, yang kedua menentukan jenis informasi yang diperlukan, yang ketiga menentukan prosedur pengumpulan data, yang keempat menentukan cara pengolahan data. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan metode campuran. Nah, di sini kelebihannya yaitu bisa menggunakan kekuatan satu tipe data untuk mengurangi kelemahan tipe data lainnya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan reliabilitas temuan. Dan ketiga, terdapat pemahaman yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu mengatasi keraguan temuan peneliti. Nah, di sini kekurangannya yaitu terdapat waktu penelitian yang panjang, biaya penelitian yang relatif besar, lalu penyimpangan data yang sudah diintegrasi. Nah, yang terakhir yaitu interpretasi atas penyimpangan bisa mengarah pada penafsiran subjektif. Lalu, kapan sih penelitian metode campuran digunakan? Yang pertama, ketika Anda memiliki pertanyaan penelitian yang memerlukan data numerik dan naratif. Kedua, ketika ingin memperoleh perspektif yang lebih luas. Dan yang terakhir, untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil antara dua metode. Manfaat metode campuran yang pertama yaitu pemahaman fenomena yang dimana membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang memungkinkan tidak terdeteksi melalui satu jenis metode saja. Yang kedua, validitas hasil penelitian, yaitu hasil penelitian dapat mengkonfirmasi temuan sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan akurat. Ketiga, konteks dan makna, yaitu metode kualitatif dalam penelitian data campuran memberikan pemahaman tentang konteks dan makna di balik data kuantitatif. Yang keempat, yaitu fleksibilitas penelitian, yaitu teknik pengumpulan data campuran memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu strategi metode campuran, di mana menurut Creswell penelitian campuran dapat dilakukan melalui beberapa strategi, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sekuensial, yaitu strategi penelitian campuran sekuensial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu strategi eksploratoris sekuensial, strategi eksploratoris sekuensial, dan strategi transformatif sekuensial. Nah, yang kedua yaitu konkuren, di mana penelitian yang mengasosiasikan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Strategi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu strategi triangulasi konkuren, embedded konkuren, dan transformatif konkuren. Studi kasus, metodologi penelitian campuran. Judul penelitian, pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian di toko pakaian online Fashion Forward. Latar belakang, ingin mengetahui pengaruh kampanye media sosial mereka terhadap keputusan pembelian pelanggan. Studi kasus, proses penelitian.
secara kuantitatif, yaitu menggunakan data analitik dari website dan media sosial untuk mengukur peningkatan trafik dan penjualan setelah kampanye. Yang kedua, kualitatif, yaitu wawancara mendalam dengan sejumlah pelanggan yang melakukan pembelian setelah melihat kampanye di media sosial untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Hasil penelitian studi kasus secara kuantitatif yaitu terjadi peningkatan penjualan sebesar 20% dan peningkatan trafik ke website sebesar 35% setelah kampanye. Dan yang terakhir secara kualitatif yaitu pelanggan merasa lebih terhubung dengan brand dan lebih percaya dengan kualitas produk setelah melihat ulasan dan interaksi di sosial media. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.